Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini berjudul Stunting Pencegahan dan Penanggulangannya oleh saya Sumarti. Saya adalah mahasiswi Magister UHO Fakultas Kesehatan Masyarakat. Tugas ini merupakan final kepemimpinan dan berpikir sistem. Tujuan yang pertama, mengetahui stunting dan penyebab stunting pada anak usia dini. Yang kedua, memahami gizi pada anak usia dini. Tiga, memahami upaya pencegahan stunting pada anak usia dini. Dan keempat, mengetahui penanganan atau intervensi yang dilakukan untuk menangani stunting. Nah, apa sih stunting itu? Jadi stunting adalah kondisi di mana anak gagal tumbuh, baik fisik maupun otak karena kekurangan gizi dalam waktu yang lama. Kemudian penyebab stunting itu yang pertama karena gizi buruk yang kronis, kemudian faktor keturunan atau genetik, ketiga sanitasi buruk atau lingkungan kotor, infeksi penyakit, dan pola asuh anak yang buruk. Pencegahan stunting yang pertama itu bisa dilakukan dengan perbaikan pola makan, memenuhi kebutuhan gizi anak, kemudian perbaiki pola asuh, yaitu sikap cara komunikasi orang tua dalam berinteraksi dengan anak, dan yang terakhir adalah perbaikan sanitasi dan akses air bersih. Gizi anak usia dini. Jadi anak usia dini ini perlu diberikan makanan yang bergizi, sehat, dan seimbang. Nah, seperti apa makanan tersebut? Nah, yang pertama adalah makanan yang diberikan harus mengandung karbohidrat. Jadi karbohidrat ini adalah salah satu zat gizi makro yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah yang banyak, di mana dapat diperoleh dari makanan seperti nasi, jagung, roti, ubi, sagu. Kemudian protein dapat diperoleh dari ikan, telur, kerang-kerangan. Kerang-kerangan ini seperti cumi, kepiting, dan hasil-hasil laut. Selanjutnya adalah makanan yang mengandung lemak, yang bisa diperoleh dari daging ayam, daging sapi, minyak, santan, dan juga olahannya. Dan yang terakhir adalah memberikan vitamin dan mineral. Jadi vitamin dan mineral ini dapat diperoleh dari semua jenis buah-buahan dan sayuran, ya, wortel, ya, kemudian pisang, semangka, dan lain sebagainya. Pengaplikasian berpikir sistem dalam penanggulangan stunting dapat dilakukan dengan dua langkah. Yang pertama adalah intervensi gizi spesifik, yaitu intervensi yang ditujukan kepada anak dalam 1000 hari pertama kehidupan. Nah, kegiatan ini sebenarnya lebih banyak dilakukan oleh sektor kesehatan, di mana jangka pelaksanaan ini bersifat jangka pendek, hasilnya dapat dicatat, dan waktunya relatif singkat. Kedua adalah intervensi gizi sensitif. Nah, intervensi gizi sensitif ini ditujukan kepada pembangunan di luar sektor kesehatan. Sasarannya ini adalah masyarakat umum dan tidak terkhusus untuk yang 1000 HPK saja. Ini memberi kontribusi 30% dan umumnya dilakukan oleh sektor kesehatan. 30% ini adalah memberi kontribusi atau sumbangsi 30% untuk menanggulangi stunting. Nah, intervensi gizi spesifik yang sasarannya ibu menyusui dan anak usia 0-6 bulan, upaya yang dapat dilakukan adalah mendorong inisiasi menyusu dini. Inisiasi menyusu dini ini adalah suatu kegiatan memberikan ASI secara dini, ASI jolong atau kolostrum kepada bayi baru lahir. Kemudian yang kedua adalah mendorong pemberian ASI eksklusif. Nah, ASI eksklusif ini adalah ASI saja tanpa ada makanan lain, baik itu air putih, madu, kopi, yang diberikan kepada bayi 0-6 bulan. Nah, selanjutnya untuk sasaran ibu hamil,
upaya yang dilakukan adalah memberikan PMT, makanan tambahan untuk mengatasi kekurangan energi protein kronis ya, atau biasa dikenal dengan KEK ya, penyakit KEK yang biasa diderita oleh ibu hamil. Kedua, mengatasi kekurangan zat besi dan asam folat. Nah, upaya mengatasi zat besi dan asam folat ini dapat dilakukan dengan suplementasi tablet FE kepada ibu hamil. Selanjutnya adalah mengatasi kekurangan iodium. Nah, ibu hamil perlu mengkonsumsi iodium yang dapat diperoleh dari garam beriodium. Kemudian menanggulangi kecacingan pada ibu hamil. Nah, upaya menanggulangi kecacingan ini sebenarnya dapat dilakukan oleh sektor kesehatan dengan suplementasi atau pemberian tablet kecacingan. Yang terakhir adalah melindungi ibu hamil dari malaria. Nah, tak terkecuali ibu hamil juga berisiko mengalami malaria. Olehnya itu, ibu hamil perlu menjaga kebersihan sanitasi lingkungan dalam keadaan bersih sehingga terjaga dari nyamuk malaria ya, yaitu salah satunya nyamuk Anopheles. Selanjutnya, sasaran intervensi pada ibu menyusui dan anak usia 7-23 bulan. Upaya yang dilakukan adalah mendorong penerusan pemberian ASI hingga 23 bulan didampingi oleh MPASI. Jadi menyusui itu idealnya itu kan 0-6 bulan, namun perlu dilanjutkan hingga 23 bulan. Selanjutnya, menyediakan obat cacing yaitu bagi ibu menyusui dan juga anak ya, anak balita, anak baduta tepatnya ya, di bawah 2 tahun. Selanjutnya, menyediakan suplementasi zinc, melakukan fortifikasi zat besi ke dalam makanan, yaitu fortifikasi ini adalah menambahkan unsur zat besi ke dalam makanan yang dikonsumsi. Contohnya, misalnya membuat biskuit. Nah, biskuitnya ini dicampurkan dengan kelor ya. Selanjutnya adalah memberikan perlindungan terhadap malaria. Nah, ibu menyusui dan anak baduta itu perlu dilindungi dirinya, fisiknya itu dari nyamuk malaria ya. Nah, ini dapat dilakukan dengan cara menjaga higien dan sanitasi lingkungan. Kemudian memberikan imunisasi lengkap. Nah, imunisasi lengkap ini juga sangat penting diberikan kepada anak ya, mulai dari bayi baru lahir yang sejak lahir itu diberikan HB0, kemudian BCG, DPT, polio, campak ya. Dan yang terakhir adalah melakukan pencegahan dan pengobatan diare. Nah, ini adalah sangat penting karena anak baduta itu sangat rentan mengalami diare. Olehnya itu, personal hygiene dan sanitasi lingkungan ini adalah aspek yang penting untuk mencegah diare. Nah, intervensi gizi sensitif ada 12 item intervensi di mana fokusnya pada kelompok umum yang dilakukan oleh lintas sektor. Kontribusi dalam penanggulangan stunting ini adalah 70%. Nah, ini sangat besar ya kontribusinya untuk menanggulangi stunting. Apa saja? Yang pertama adalah menyediakan dan memastikan akses pada air bersih ya. Jadi air bersih ini sangat penting karena air bersih ini penting untuk dikonsumsi oleh masyarakat ya, termasuk anak balita ya, orang tuanya, saudara-saudaranya semua dikonsumsi. Kemudian yang kedua, menyediakan dan memastikan akses pada sanitasi. Sanitasi ini adalah kondisi lingkungan yang bersih. Nah, ini juga sangat berperan untuk mencegah terjadinya penyakit. Ketiga, melakukan fortifikasi bahan pangan. Jadi, fortifikasi bahan pangan itu adalah menambah zat mikro ke dalam mikronutrien ya, ke dalam bahan pangan tertentu. Keempat, menyediakan akses kepada pelayanan kesehatan dan KB, menyediakan jaminan kesehatan nasional, jam persal, jaminan persalinan, memberikan pendidikan pengasuhan pada orang tua, pada anak usia dini universal, memberikan pendidikan gizi kepada masyarakat berupa edukasi penyuluhan ya tentang kesehatan. Ke-10, memberikan edukasi kesehatan reproduksi dan gizi pada remaja, contohnya tentang
makanan yang penting untuk mencegah anemia. Terus yang ke-11, menyediakan bantuan dan jaminan sosial bagi keluarga miskin. Yang ini berupa akses CKN ya, seperti BPJS bagi masyarakat. Kemudian yang terakhir adalah meningkatkan ketahanan pangan dan gizi. Jadi ketahanan pangan dan gizi keluarga ini sangat penting untuk mensuplai atau meningkatkan asupan gizi sehingga menunjang status gizi seseorang, khususnya pada balita ya. Kesimpulan, kesehatan dan gizi adalah kebutuhan esensial karena menentukan pertumbuhan, perkembangan, dan kesehatan anak di masa depan. Olehnya itu, makanlah makanan yang bergizi, beragam, dan aman bagi kesehatan. Upaya percepatan penurunan angka stunting, kesehatan, dan gizi dapat dilakukan dengan pengasuhan dan stimulasi yang melibatkan kerjasama lintas program dan sektor. Kesehatan bukanlah segalanya, tetapi tanpa kesehatan segalanya tak berarti. Terima kasih. Demikianlah tugas kepemimpinan dan berpikir sistem ini, semoga bermanfaat. Amin. Terima kasih.